Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Tema kita, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam kitab Amsal. Kitab Amsal digolongkan sebagai kitab syair ataupun kitab puisi. Penulis utamanya adalah Raja Salomo yang terkenal sebagai raja yang penuh hikmat. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 32 disebutkan bahwa Salomo menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005 lagu. Kitab Amsal ditulis sekitar tahun 950 sampai 700 sebelum Masehi. Nama kitab Amsal dalam bahasa Ibrani, Mashal, bisa diartikan sebagai perumpamaan, misal, pepatah, ataupun peribahasa. Kitab Amsal ditulis untuk memberikan pengajaran dalam setiap persoalan kehidupan, misalnya berkaitan dengan masalah dosa, kebebalan, kebaikan, kesehatan, kemiskinan, kekayaan, perkataan, kerendahan hati, kesombongan, keadilan, kasih, kebencian, perselisihan, ketamakan, kemalasan, kesabaran, disiplin keluarga, sahabat, kehidupan, kematian, dan lain-lain. Jadi, tema ataupun tesis utamanya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Bahwa tanpa takut akan Tuhan, semua manusia akan menuju kepada kebebalan hidup tanpa kendali dan tanpa arah yang jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo penulis kitab Amsal ketika diurapi menjadi raja di Israel, apa yang dia lakukan pertama-tama? Salomo berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia minta? Apakah kekayaan, kehormatan, kesehatan? Tidak. Yang dia minta pertama-tama adalah hikmat dan pengetahuan. Kita bisa lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Salomo seorang yang takut akan Tuhan. Dia mengakui otoritas Tuhan dalam hidupnya. Ungkapan atau frasa takut akan Tuhan setidaknya ditemukan 48 kali dalam kitab Amsal. Artinya, percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan, dan menghormati namanya. Hal itu tercermin dalam pikiran, perkataan, sikap, dan perilaku orang-orang percaya. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa, firman, serta ibadah kita. Takut akan Tuhan juga diartikan benci kepada kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Dan takut akan Tuhan yang mana? Tentu Tuhan yang sudah datang ke dunia, yang sudah menyatakan dirinya, dan berkarya menyelamatkan kita manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka kehidupan kita akan berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Salomo seorang raja yang berhasil karena dia takut akan Tuhan. Contoh lain, Yusuf, anak Yakub, berhasil menjadi Perdana Menteri di Mesir karena dia takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Daniel dengan teman SMA-nya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, berhasil di Babel karena mereka takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan tentu masih banyak contoh-contoh lain. Jadi takut akan Tuhan merupakan pintu kepada pengetahuan yang menjadikan kita memiliki hikmat. Jadi siapakah orang bijak?
Siapakah orang yang berhikmat? Orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, sekali lagi, kita menghormati Tuhan dan mematuhi firman-Nya. Suatu kesediaan untuk mendengar dan kesigapan untuk taat. Tuhan memakai berbagai orang untuk mengajarkan hikmat kepada kita. Kita harus memiliki kepekaan terhadap semua pembelajaran itu. Sebab menerima hikmat berarti kita memiliki kunci sukses. Tentu arti sukses jauh melampaui sesuatu yang sifatnya hanya materi ataupun fisik. Sukses yang dimaksud bahwa kita menjalani kehidupan yang terus-menerus menghormati Tuhan dan mau melayani Dia. Hikmat lebih penting dari segala kekayaan dan kekuasaan dunia, sebab hikmat menolong kita untuk mempersiapkan hidup untuk kekekalan. Amin. Terpujilah Tuhan, sumber segala hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu dari kitab Amsal. Khususnya kami membaca Amsal 1 ayat 7 yang memberikan kami penegasan bahwa Tuhan adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Maka kami sebagai orang-orang percaya diminta untuk takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengakui otoritas Tuhan dalam hidup ini, supaya kami sungguh-sungguh dapat memiliki hikmat, dapat mengambil keputusan yang terbaik. Kami mengetahui apa yang merupakan prioritas kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan. Terpujilah Engkau, pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.